Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan uang dalam ekonomi Islam dan konvensional. Dalam sistem ekonomi konvensional, manusia melakukan berbagai kegiatan ekonomi yang diantaranya membutuhkan uang. Dan muncul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan uang? Uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya, juga untuk pembayaran hutang. Dan juga uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar yang sah atau yang disebut legal lender, melainkan juga sebagai komoditas. Sedangkan dalam sistem ekonomi Islam, uang hanyalah sebagai alat tukar atau medium of exchange dan bukan suatu komoditas yang bisa diperjualbelikan. Adapun fungsi uang menurut perspektif Islam itu ada 3. Yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai satuan hitung atau pengukur nilai, yang ketiga sebagai penyimpan nilai apabila uang terbuat dari emas dan perak. Berikutnya, bagaimana perkembangan alat pembayaran dari awal peradaban hingga saat ini dan apa tujuan utama dari kemunculan berbagai macam jenis uang. Jadi ceritanya pada awal peradaban, mata uang logam sudah menjadi alat pembayaran dan kemudian disempurnakan dengan uang kertas. Kemudian terdapat juga uang giral yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui surat-surat berharga seperti cek, giro, kartu kredit, dan lain sebagainya. Kemunculan berbagai macam jenis ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Ada juga peran dan fungsi uang, itu ada 4. Yang pertama, uang sebagai alat tukar atau medium of exchange. Dalam sistem perekonomian barter, pertukaran terjadi secara langsung antara barang satu dengan barang lainnya atau komoditas satu dengan komoditas lainnya, di mana seseorang tidak akan menyerahkan barangnya kepada orang lain sebelum menerima barang orang lain yang bersedia ditukarkan. Yang kedua, uang sebagai alat penyimpanan nilai atau daya beli, store of value. Uang sebagai alat penyimpanan nilai atau daya beli memang sangat fleksibel untuk dijadikan penyimpanan kekayaan karena sifatnya yang liquid dan tidak ada biaya penyimpanan terhadapnya. Yang ketiga, uang sebagai alat satuan hitung atau unit of account tentu akan mempermudah proses tukar menukar dua barang yang secara fisik sangat berbeda seperti mobil dan gandum, pesawat terbang dan beras, dan lain sebagainya. Dua jenis barang yang berbeda secara fisik tersebut akan bisa seragam dan lebih mudah dipertukarkan bila nilai masing-masing dinyatakan dalam satuan mata uang. Yang keempat, uang sebagai ukuran standar pembayaran yang ditangguhkan atau standard of deferred payment. Uang sebagai ukuran standar pembayaran yang ditangguhkan. Dengan kata lain, uang terkait dengan transaksi pinjam meminjam atau kredit, yang artinya barang sekarang dibayar nanti atau uang sekarang dibayar nanti. Sesungguhnya cara pembayaran seperti ini berkaitan dengan berjalannya waktu, padahal uang itu sendiri tidak fix atau tidak stabil yang berakibat kepada ketidakstabilan nilai yang terjadi dalam setiap transaksi ekonomi yang akan datang. Yang terakhir, perbedaan antara konsep uang dalam Islam dengan konsep konvensional. Dalam konsep Islam, uang tidak identik dengan modal, sedangkan dalam konsep konvensional, uang seringkali diidentikan dengan modal. Uang adalah public goods dan flow konsep dalam konsep Islam, sedangkan dalam konsep konvensional, uang adalah private good dan flow konsep. Bagi fisher ekonomi konvensional menambah satu fungsi lagi sebagai penyimpan nilai atau store of value, yang kemudian berkembang menjadi motif money demand for speculation yang merubah fungsi uang sebagai salah satu komoditi perdagangan. Jauh sebelumnya, Imam Al-Ghazali telah memperingatkan bahwa memperdagangkan uang ibarat memenjarakan fungsi uang.
Jika banyak uang yang diperdagangkan, niscaya tinggal sedikit uang yang dapat berfungsi sebagai uang. Dari pembahasan yang dijabarkan dapat ditarik kesimpulan bahwa uang adalah benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar menukar atau perdagangan. Disetujui adalah kata sepakat di antara anggota-anggota masyarakat untuk menggunakan satu atau beberapa benda sebagai alat perantara dalam kegiatan tukar menukar. Perbedaan konsep uang dalam ekonomi Islam dan konvensional terdapat pada uang yang tidak identik dengan modal. Uang adalah public good, modal adalah private good. Uang adalah flow konsep dan modal adalah stock konsep. Sedangkan konsep uang dalam konvensional yaitu uang seringkali diidentikan dengan modal. Uang atau modal adalah private goods, uang atau modal adalah flow konsep bagi Fisher, dan uang atau modal adalah stok.